Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, di tahun baru ini kami mencoba merubah sedikit format penayangan, yaitu kalau episode dirasa terlalu panjang, maka akan dijadikan dua bagian, dua part. Tetap muncul di hari yang sama, jadinya misalnya part 1 untuk inti tausiahnya Ustadz, dan part 2 menjawab pertanyaan sahabat. Jadi buat yang sempit waktunya tetap dapat mengambil manfaat dari tausiah ini. Jadi ini hanya buat episode yang durasinya terlalu panjang. Nggak setiap episode. Oke, kita lanjut sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya selalu. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kami ingin tahu apa sih tawadu itu versus kesombongan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika orang itu tidak mengetahui bahwa dirinya terjebak dalam kesombongan, Ustaz? Ya. Oke. Untuk pembahasan tawadu dan sombong ini banyak rujukan yang bisa kita gunakan sebetulnya. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan gunakan rujukannya kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah yang judulnya Bahjatun Nufus. Oke? Nah, di dalam kitab Bahjatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Imam Athaillah itu ada satu bab yang khusus bahas tentang tawaduk dan kesombongan nih, benar gak? Dalam kitab tersebut, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa sinarnya Allah, cahayanya Allah, ini disebut juga sebagai cahaya kebenarannya Allah, itu mendatangi seluruh makhluk. Benar gak? Ini kayak matahari gitu. Bayangin matahari. Semua orang kena, benar gak? Tapi ada cahaya yang bisa masuk ke dalam kolbu seseorang. Oke. Tapi ada juga cahaya yang berhenti di luar kolbu orang tersebut. Bayangin matahari, sinar matahari, oke? Sinar matahari. Ada orang yang kena, dia seneng jemuran, benar gak? Tapi ada juga yang suka pakai payung misalnya, oke? Sehingga cahayanya tetap datang ke dia sebetulnya, tapi dia pasang tirai yang tinggi, oke? Sehingga cahayanya itu, cahaya Allah itu tidak masuk ke dalam kolbunya. Nah, ini. Yang dimaksud dengan tawaddu adalah merendahkan tirai tersebut ini. Atau dalam bahasa yang gampangnya, mempunyai rasa rendah hati. Benar gak? Bukan rendah diri. Kalau rendah diri, orangnya mah maluan, benar gak? Ini rendah hati. Apa itu rendah hati? Yaitu dia menurunkan tirainya. Sehingga cahaya Allah itu, cahaya kebenaran itu masuk ke dalam kolbunya. Oke? Nah, ini yang dimaksud dengan tawaddu. Yaitu orang-orang yang telah merendahkan tirainya, sehingga membiarkan hatinya itu hanya dipenuhi oleh Allah saja. Bahasa yang lebih tepatnya, supaya nggak kontroversial, hanya dipenuhi oleh cahayanya Allah saja. Benar nggak? Emang orang tasawuf kayak gitu, kalau ngomong kadang-kadang dia suka, karena dianggap orang lain udah ngerti, jadi ngomong dipenuhi oleh Allah. Tapi ntar kan bisa ribet orang syariah, benar nggak? Dipenuhi oleh cahayanya Allah. Nah, ini. Orang-orang yang menurunkan egonya, kalau bahasa yang lebih gampangnya lah ya, menurunkan egonya, inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang tawaddu, orang-orang yang merendahkan dirinya, sehingga masuklah cahaya Allah itu ke dalam kolbunya. Di dalam kitab itu, Ibnu Athaillah juga menggambarkan tentang kesombongan. Oke. Kesombongan menurut Ibnu Athaillah bukanlah orang kaya raya yang berkuasa, yang pinter, yang hebat, yang memang pantas-pantasnya untuk sombong, kira-kira gitu. Bukan itu, tapi Ibnu Athaillah mengatakan yang dimaksud dengan orang yang sombong itu, kesombongan itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran Allah. Ingat gak pembahasan yang barusan? Yang dimaksud menolak kebenaran Allah adalah menolak masuknya cahaya Allah. Masuk kebenaran itu artinya Allah, benar. Kebenaran itu artinya cahayanya Allah. Ketika dia meninggikan tirainya sehingga cahaya Allah itu terhalang masuk ke dalam kolbunya, ini disebut orang yang sombong.
orang yang menolak kebenaran. Walaupun dia seorang yang kaya raya, dia seorang pejabat tinggi, dia seorang yang sangat berkuasa, dia bahkan seorang yang sangat berilmu sekalipun. Oke. Orang-orang yang menaikkan tirainya ini bukan saja terdiri dari orang-orang yang barusan kita sebutkan itu, orang-orang yang kaya, pintar, alim, berkuasa dan sebagainya, tapi juga orang-orang yang miskin. Tapi dia menaikkan tirainya sehingga menghalangi masuknya cahaya Allah itu ke dalam dirinya. Orang miskin, benar gak? Tapi dia menolak masuknya cahaya itu dengan apa caranya? Dengan meninggikan egonya, benar gak? Dia melakukan berbagai kemaksiatan dengan berlindung di balik kemiskinannya. Kita kan orang miskin, sehingga kita boleh melakukan ini, benar gak? Kita kan orang miskin, wajar kalau kita marah-marah sama orang kaya, benar gak? Karena orang kaya nggak merhatiin kita. Kita kan orang bego, benar gak? Kita wajar marah-marah sama orang yang mengelola negeri ini. Karena orang yang mengelola negeri ini, benar gak? Orang pinter tapi kami hidupnya susah. Buktinya harga-harga naik dan sebagainya, benar gak? Ini kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang yang miskin, kelompok orang yang tidak berilmu, kelompok orang yang tidak berkuasa, juga berpotensi untuk sombong. Karena sombong menurut Ibnu Athaillah bukan dipersoalkan mengenai kaya atau miskin, berkuasa atau tidak berkuasa, berilmu atau tidak berilmu. Tapi sombong adalah orang-orang yang menutup dirinya, menolak kebenaran, menolak masuknya cahaya Allah itu ke dalam kalbunya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah ketika dia setelah menutup dirinya, sehingga dia kayak katak dalam tempurung. Kalau katak dalam tempurung, dia pikir dialah yang paling gede. Karena di dalam tempurung itu cuma ada dia. Benar gak? Benar gak? Kalau katak dalam tempurung, yang ada di dalam tempurung itu cuma dia sendiri. Sehingga dia cuma mikirin dirinya sendiri. Dia nggak mikirin orang lain. Benar gak? Ini masuk yang kedua. Yaitu dia merendahkan orang lain. Karena dunia dia cuma tempurung itu saja. Dia merasa menjadi orang yang paling pinter sedunia. Atau sebaliknya, dia merasa menjadi orang paling malang, paling miskin sedunia. Benar gak? Karena dia cuma ada di tempurung itu. Coba kalau dia lihat, nonton YouTube lah, ada orang yang kakinya dua nggak ada, tangannya nggak ada. Ente masih merasa paling tidak beruntung di dunia. Benar gak? Baik orang itu merasa paling berkuasa di dunia di bawah tempurungnya itu, atau dia merasa paling tidak berkuasa, paling dianiaya oleh orang di dunia ini, benar gak? Kalau dia buka tempurung itu, dia baru tahu bahwa ternyata banyak ada orang lain di dunia ini yang lebih dianiaya lebih daripada dia, benar gak? Yang satu merasa paling pintar sedunia karena dia ada cuma di tempurungnya, benar gak? Atau sebaliknya, dia merasa orang yang paling bodoh sedunia. Wahai Allah, mengapa engkau jadikan aku menjadi bodoh kayak begini, benar gak? Waktu dibuka tempurungnya, dia baru tahu bahwa ternyata lebih banyak orang yang lebih bodoh daripada dia, benar gak? Ini yang kedua. Yang pertama, dia menolak masuknya kebenaran. Yang kedua adalah dia merasa dirinya yang paling. Baik paling kaya atau paling miskin, paling pintar atau paling bodoh, paling berkuasa atau paling teraniaya, benar gak? Dan yang ketiga, ini. Ujung dari kesombongan ini, menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Bahjatun Nufus ini adalah ketika dia merasa orang lain lebih buruk pada dia. Ini persis kalimatnya iblis. Ingat gak? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, kenapa aku harus sujud? Memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Padahal engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu. I'm better than him. Aku lebih baik dari dia. Ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena di bawah tempurung. Karena dia tutup hidupnya di bawah tempurung itu, jadi hidupnya jadi penuh dengan kesombongan. Jadi urusan kesombongan ini menurut Ibnu Athaillah ini nggak ada urusannya sama kaya atau miskin, berilmu atau tidak berilmu, berkuasa atau terzalimi, bukan. Tapi ini urusannya tiga hal tadi. Pertama, dia menaikkan tirai, menutup dirinya dari masuknya cahaya Allah atau cahaya kebenaran Allah itu ke dalam kalbunya. Yang kedua, dia merasa menjadi orang yang di dunia ini. Tadi kita udah sebut. Dan yang ketiga, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga dia, dia misalnya, kita udah pernah bahas ini juga, bener gak?
Misalnya dia seorang yang sangat alim, sangat soleh. Sehingga dia merasa paling alim, paling hebat, nggak punya dosa. Sedangkan dia memandang orang yang berdosa itu, orang yang sangat calon masuk neraka lah, kira-kira gitu, benar nggak? Dalam ilmu tasawuf ini ada luar biasa sekali. Kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan, mereka-mereka yang memandang orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang berbuat dosa itu dengan pandangan yang merendahkan, sungguh orang-orang yang memandang rendah orang-orang yang berbuat dosa itu lebih rendah di mata Allah dibandingkan orang yang berbuat dosa itu sendiri. Benar gak? Benar gak? Bisa jadi waktu itu dia yang buat dosa, kan gak tertutup kemungkinan. Lain kali kita yang buat dosa dengan dosa yang setara. Bisa jadi dia udah langsung taubat, bisa jadi kita ketagihan. Ya kalau ente udah biasa jadi orang baik, bener gak? Giliran nyicipin maksiat, wah ini enak juga nih. Bisa ketagihan, bahaya. Sedangkan dia, yang satu lagi, bener gak? Dia udah taubat, kita masih terus saja bergelimangan lumpur maksiat tersebut. Ingat gak sih bahwa semua manusia, terserah agamanya apapun, bener gak? Kita dimasukkan ruh oleh Allah ke dalam jiwa kita. Setiap kali kita buat dosa, terserah agamanya apa, terserah deh. Tapi setiap kali kita buat dosa, maka ruh kita itu menangis, menjerit. Walaupun secara duniawi kita rasakan, walaupun nyawa kita secara duniawi, nyawa itu merasakan kenikmatan dalam berzina misalnya, kenikmatan dalam selingkuh misalnya, merasakan sensasi kenikmatannya. Tapi ruh kita menjerit, nangis, ruh kita itu nangis. Benar gak? Nah, orang-orang yang hidup di bawah tempurung tadi, ini orang-orang yang hidup di bawah tempurung tadi, karena dia merasa cuman hidup di situ doang, ya kan? Jadi ada tempurung, benar gak? Tahu-tahu tempurungnya kebuka, ada orang lain masuk, udah cuman berdua dia. Jadi ini ya benar ya. Jadi inilah kita kembalikan tadi kepada pembahasan kita yang pertama. Ibnu Athaillah mengatakan, turunkan tiraimu agar cahaya Allah itu masuk ke dalam kolbumu. Karena kalau engkau tinggikan tiraimu, maka pertama engkau akan menjadi orang yang sombong, yaitu orang yang menolak masuknya cahaya kebenaran Allah ke dalam kolbumu. Engkau akan merasa menjadi orang yang paling di dunia. Dan yang ketiga, engkau akan memandang orang lain lebih rendah, lebih hina dibandingkan dirimu. Oke? Baik itu, Yufid. Alhamdulillah, jelas Ustadz. Nah sahabat, kita tutup dulu episode ini dan sesi tanya jawab akan ada di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.